إن يوم الجمعة سجل الأجل بين الفقراء وبين المساكين. فلخطبتني فيها مقام ركعتين فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن تكلم وقد أقى فمن أقى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Himmah yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, saudara-saudara, para pemuda, remaja, dan anak-anak, serta sahabat-sahabat tercinta. Sebagai manusia yang mengaku beragama Islam, sudah seharusnya saya dan keluarga saya, juga kita semua serta keluarga kita, selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata untuk menjadi takwa itu sangatlah mudah, yaitu dengan cara mengamalkan, melaksanakan perintah-perintah Allah serta meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah. Jamaah salat Jumat yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah kali ini adalah Merdeka Mengisi Kemerdekaan. Kita sama-sama tahu bahwa 9 hari yang lalu, tanggal 17 Agustus, kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Kita bisa merasakan sendiri dalam diri kita, keluarga kita, apakah kita sudah merdeka sepenuhnya. Dan di tengah kemerdekaan ini juga, di zaman kemerdekaan ini, ternyata masih ada saudara-saudara kita yang beragama Islam, yang perempuan, yang ingin menggunakan jilbab di sekolahnya, bahkan dilarang. Itu sampai sekarang masih saja terjadi, walaupun jumlahnya tidak sebanyak yang dulu. Kemudian seorang atasan sampai tega memberikan keputusan untuk membunuh bawahannya, dan bawahan pun terpaksa melakukan perintah atasannya untuk melakukan perbuatan maksiat dan lain-lainnya. Ternyata dengan demikian, cara mengisi kemerdekaannya yang kurang tepat. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Laqad khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dari patokan surat Az-Zariyat 56 ini sudah pasti dan kita paham bahwa mengisi kemerdekaan kita yang merdeka ini adalah beribadah kepada Allah. Apapun perbuatan kita, kelakuan kita, pikiran kita, tindakan kita, perkataan kita, seharusnya menunjukkan kita beribadah kepada Allah. Kita hanya mengeluarkan kata-kata yang baik, walaupun itu memang perlu latihan. Ketika kita menghadapi suatu hal yang membuat kita harus mengeluarkan kata-kata buruk, tapi kita bisa menahan diri kita dari mengeluarkan kata-kata buruk dan kita ganti dengan kata-kata yang baik, itu insya Allah akan lebih bermanfaat. Merdeka dalam arti kita bebas beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun dalam satu agama Islam pun terjadi perbedaan pendapat, tapi kita saling menghormati perbedaan pendapat itu tentang suatu ibadah. Dan ternyata Allah juga telah mengingatkan kita semua untuk mengisi kemerdekaan ini. Yang membuat kita merasa merdeka adalah surat yang telah Allah tetapkan, surat ke-13 ayat ke-11, surat Ar-Ra'd.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Allah menjanjikan sebuah perubahan kepada kita, tapi Allah berikan syarat bahwa kitalah yang harus berubah. Kita mengisi kemerdekaan ini tentu dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Kita ingin nasib kita menjadi lebih baik. Kita ingin anak-anak kita menjadi lebih hebat di masa yang akan datang dibandingkan kita pada masa ini. Kita ingin pemerintah kita lebih baik, lebih melayani rakyat dibandingkan beberapa waktu selama ini. Kita berharap tetangga kita menjadi lebih baik dibandingkan beberapa saat sebelum ini. Kita semua berharap agar kehidupan kita, lingkungan kita, sekitar kita, semuanya, aparat kesehatan, aparat pendidikan, petugas pendidikan dan lain-lain termasuk aparat keamanan, aparat penegak hukum, kita berharap mereka bisa menjadi lebih baik. Tapi bagaimana caranya? Ya, itu tadi dalam surat Al-A'raf ayat 11 tadi Allah nyatakan, kalau suatu instansi, kalau suatu pemerintah, kalau suatu kelompok masyarakat, kalau suatu kelompok rakyat, apapun namanya, perkumpulan apapun namanya, ketika ingin menjadi lebih baik, maka harus berubah dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saja berharap majelis taklim yang kita hadiri menjadi lebih baik lagi. Tentu saja kita semua yang ada di majelis taklim itu hendaklah selalu berbuat yang terbaik agar kita menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berubah yang dimulai dari cara berpikir kita. Kalau kita berharap kita berubah dengan cara tindakan, dengan cara berbuat sesuatu, berkata-kata dan lain-lainnya, tapi pola pikir kita belum berubah, maka yakinlah perkataan itu hanya basa-basi saja. Ada orang yang mengatakan jangan korupsi, hindari korupsi. Ternyata orang yang tersebutlah yang melakukan korupsi tersebut. Ada yang mengatakan jangan radikal, tapi ternyata orang itulah yang radikal. Harus melayani rakyat, ternyata orang itulah yang mengkhianati rakyat. Artinya, kalau pola pikirnya belum berubah, jangan harap kita merdeka mengisi kemerdekaan ini. Kita bisa mulai dari pola pikir kita. Dari pola pikir tadi akan muncul perasaan kita, akan muncul rasa tanggung jawab kita, pemahaman kita, dan lain-lainnya. Sehingga yang selama ini kita misalnya malas beribadah kepada Allah, tapi ketika kita berpikir, ketika kita rajin kepada Allah, maka Allah akan sayang kepada kita, semakin cinta kepada kita. Allah akan berikan solusi masalah yang kita hadapi. Maka insya Allah kita yang malas-malas beribadah akan rajin kepada Allah beribadahnya. Demikian juga dalam keluarga kita. Kalau selama ini kita semua sebagai kepala keluarga sering marah-marah atau ngoceh-ngoceh kepada istri dan anak-anak kita berubah pola pikirnya bahwa mereka, anak-anak dan istri itu adalah tanggung jawab kita. Kalau mereka berbuat salah, kita yang bertanggung jawab. Maka kita yang berubah pikiran kita. Kita ajak mereka untuk taat kepada Allah, walaupun perlu menghadapi tantangan dan hambatan lainnya. Tapi yakinlah, kalau kita sudah berubah cara berpikir kita menghadapi istri dan anak-anak kita, insya Allah kita semua akan menjadi seorang ayah, seorang suami yang dibanggakan oleh keluarga kita di hadapan Allah nantinya. Dan kita terus belajar bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Kita merdeka mengisi kemerdekaan dalam arti kita beribadah kepada Allah. Contoh sederhana, Nabi Muhammad SAW telah mengatakan ketika kita menyingkirkan benda-benda kecil, walaupun seperti duri di tengah jalan yang akan mengganggu orang ketika berjalan, maka ketika kita lakukan itu adalah sedekah. Kita buang duri tersebut, walaupun duri itu tidak akan membocorkan ban mobil, ban motor, ban sepeda, bahkan kaki itu tidak akan terluka, tapi kita sudah mengamalkan perintah Nabi Muhammad SAW agar kita bisa bersedekah. Saat itu bisa jadi tidak ada orang yang menyaksikannya, hanya malaikat yang menyaksikannya. Kita lakukan saja. Kenapa? Itu perbuatan baik. Itu menandakan bahwa kita merdeka melakukannya. Kita melakukan suatu merdeka bukan karena minta perhatian orang, bukan minta perhatian keluarga, bukan minta perhatian pejabat, bukan minta perhatian rakyat, tapi kita lakukan semata-mata karena Allah. Mengapa kita lakukan itu? Ternyata Allah telah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri. Dan itulah yang akan menolong kita di dunia juga di akhirat nanti. Untuk itu, sebagai bukti bahwa kita merdeka mengisi kemerdekaan, kita lakukan kebaikan-kebaikan walaupun tidak satupun manusia yang melihat kita. Bisa jadi ketika kita melihat keran di masjid, di musola yang keluar terus karena ada yang lupa menutupnya, lalu kita jabat, bukan minta perhatian rakyat, tapi kita lakukan semata-mata karena Allah. Mengapa kita lakukan itu? Ternyata Allah telah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri. Dan itulah yang akan menolong kita di dunia juga di akhirat nanti. Untuk itu, sebagai bukti bahwa kita merdeka mengisi kemerdekaan, kita lakukan kebaikan-kebaikan walaupun tidak satupun manusia yang melihat kita. Bisa jadi ketika kita melihat keran di masjid, di musola yang keluar terus karena ada yang lupa menutupnya, lalu kita tutup keran itu sebuah perbuatan baik. Tidak ada yang menyaksikannya, tapi yakinlah kebaikan itu akan dicatat oleh malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Dan bisa jadi itu akan menolong kita dalam kehidupan dunia juga akhirat. Begitu juga ketika kita masuk sebuah kamar mandi, di masjid, di tempat umum, di terminal, dimanapun, ketika bau menyengat karena bau yang tidak nyaman itu, lalu kita siram saja dengan air dan bau itu hilang. Yakinlah tidak ada orang yang mengintip kita melakukan perbuatan itu, karena pintu WC-nya, pintu kamar mandinya tertutup. Tapi perbuatan baik itu akan kembali kepada kita. Bisa jadi dengan berbuat baik yang sederhana, yang ringan, yang mudah seperti itu, kita akan diberikan oleh Allah anak-anak yang menjadi kebanggaan dunia, kebanggaan Allah di dunia juga di akhirat. Orang normal paham bahwa untuk berbuat baik itu sangatlah mudah. Orang normal paham bahwa kita merdeka mengisi kemerdekaan dengan cara beribadah kepada Allah, karena kegiatan kita sesungguhnya adalah apapun yang kita lakukan menjadi ibadah kepada Allah. Kita hindari maksiat, kita hindari perbuatan buruk. Orang normal paham bahwa mengubah keadaan pada diri kita dimulai dari mengubah pola pikir kita agar kita bisa menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Hikmah yang saya banggakan di hadapan Allah, Bapak-bapak, para pemuda, remaja dan anak-anak serta sahabat-sahabat tercinta. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.